niki ceritane kala rumiyin tasih atalit riyen niki nggih tasih mistis hitungane niku toya niki wonten karomahe wonten sing nggih kathah sing nedhi tulung mriki lantaran waras lantaran banyu sumber mriki lara parah gak mari-mari tiange mriki nyuwun dhateng Gusti Allah lantaran toya niki niku nggih kathah sing waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Penghutan Pring, kali ini saya berada di sebuah sendang yang orang-orang sini mengatakan ini adalah Mbah Sumber. Berada di Dusun Rangkah, Desa Sumberjati, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Bersama Mas Tony Indigo. Kita coba menelusuri tempat ini. Nah, terus mriko wingi sawah niku ajeng niku sendang niku. Kok sawah iku lore iki ya. Iki sendang ombo iki. Kok ipik. Teman-teman Penghutan Pring, keberadaan dari sendang yang dinamakan Mbah Sumber ini berada di tengah-tengah persawahan, teman-teman. Ketika kita melihat sendang ini tidak begitu luas dan tetapi warga sekitar mengatakan bahwa sendang ini tidak pernah surut meskipun di waktu kemarau panjang. Di situ juga ada sebuah batu-batu andesit yang dipergunakan mungkin di masa waktu kerajaan dulu untuk peralatan dapur. Ada batu lumpang juga di sini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batu lumpang. Dan bermacam-macam ukuran. Di sini juga ada salah satu alat untuk penggilingan, teman-teman. Ini lanang wedok, satu pasang ini. Ini dikhususkan fungsinya dulu untuk alat penggilingan. Jadi antara ini sama ini menyatu begitu. Menyatu. Setelah itu ini ada salah satu ada lubang kecil di sini yang dibuat untuk muter. Bertindihanlah antara ini dengan itu sehingga alat atau bahan yang untuk dihaluskan ketika diputar begini jadi halus dan muncul di salah satu lubang begitu, teman-teman. Ada juga lumpang yang sangat besar. Lumpang ini fungsinya untuk menumbuk sesuatu, mungkin jagung, mungkin bahan pangan ataupun jamu gitu. Dan melihat dari adanya sebuah dupa-dupa di sini yang sudah terbakar, berarti memang ada salah satu orang di sini yang melakukan ritual dengan tujuan yang berbeda-beda tentunya. Dan dari sisi mistisnya, ada juga salah satu warga di sini mengatakan di bawah ada sebuah makam. Saya juga tidak tahu, bisa jadi makam tersebut adalah makam dari Mbah Sumber. Karena ada suatu nama di sini, tetapi tidak boleh diungkap namanya. Hanya dimunculkan satu nama, yaitu Mbah Sumber. Ada 2 anak tangga di sini yang dibangun oleh warga di sini, dan juga ada sebuah gelas yang dikhususkan bagi orang-orang yang ingin mengambil air yang berada di sendang Mbah Sumber. Menurut Mas Tony, apa yang bisa diceritakan kepada teman-teman Penghutan Pring? Jadi gini Mas Eko, dalam dimensi gaibnya di sendang ini itu ada siluman buaya.
ketika Mas Tony melakukan flashback ke masa lalu di zaman kerajaan, apakah Tony menangkap sesuatu di sini? Kalau saya masuk ke masa lalu dulu, ini semua itu hanya sebuah alas gitu yang banyak pohon-pohonnya gitu saja. Mitosnya Mas Tony, di sini sumber air yang berada di Sendang atau Mbah Sumber ini, banyak orang-orang yang mengambil air di sini sebagai media untuk sarana pengobatan. Apakah memang ada hal-hal tertentu dari mungkin dari sisi energinya, Mas Tony? Memang ada hal-hal yang tertentu, Mas Eko. Air ini itu bisa digunakan apapun yang mau, seperti pengobatan, gaib ataupun medis juga bisa. Gitu. Adakah sosok penunggu yang utama yang berada di Mbah Sumber ini? Ada, Mas Eko. Sama yang saya lihat itu, sepertinya rajanya buaya gitu, saya itu yang saya lihat dan gitu. Iya, siluman begitu ya. Iya. Mas Tony, ketika Mas Tony sudah menjelaskan tadi tentang pusaka yang berada di Mbah Sumber, apakah ada, Mas Tony? Pusaka gitu memang ada, Mas Eko. Itu seperti tombak panjang gitu. Terus Bawahnya itu ada pegangannya itu seperti mustika gitu, Mas Eko, yang saya lihat. dan memang dikhususkan atau untuk menjaga Iya. dari keseimbangan yang ada di Sendang ini. Iya, Mas Eko. Mas Tony, menurut warga sekitar sini, Sendang yang dinamakan Mbah Sumber ini keberadaannya sebelum peradaban dari Kerajaan Majapahit. Apakah sama persis yang dilihat oleh Mas Tony? Iya, Mas Eko, sama persis sekali. Waktu saya melihat dalam masa lalu, sebelum ada Kerajaan Majapahit itu pun di sini ada, Mas Eko. Itu yang saya lihat. Apakah ada bangunan di dalam Mbah Sumber ini? Enggak ada sama sekali bangunan gitu, Mas Eko, seperti batu bata gitu, enggak ada. Memang sebuah mata air secara alami begitu, Mas Tony ya. Iya, betul. Dan dipergunakan untuk apa dulunya? Dulunya itu sama orang-orang itu, mitosnya zaman masa lalu itu sama seperti sekarang, Mas Eko. Waktu dulu itu digunakan pengobatan, ada yang berdarah gitu ya, dioleskan itu 1 hari pun langsung waras, langsung sembuh. Tuh. Apakah media air dari sumber yang berada di Sendang ini yang digunakan untuk pengobatan, apakah ada kaitannya dengan sosok penunggu di sini? Apa memang kualitas airnya yang bermanfaat untuk pengobatan, Mas Tony? Itu hanya kualitas airnya saja. Kalau masalah penunggu itu hanya tinggal di sini saja penunggunya, enggak ada sama sekali seperti aura dari penunggu gitu, airnya enggak ada. Ya, itulah tadi teman-teman penjelasan dari Mas Tony Indigo tentang keberadaan dari Sendang yang dinamakan Mbah Sumber ini. Memang satu, kualitas airnya memang sangat-sangat bagus sehingga sangat berpotensi sekali untuk media pengobatan. Dan adanya dari sosok-sosok makhluk gaib yang di sini memang sudah berada di waktu zaman dulu begitu, Mas Tony. Oke teman-teman, saya mencoba untuk menunjuk salah satu mata air di Sendang yang dinamakan Mbah Sumber ini.
di sini teman-teman. Di sana itu menurut warga sekitar sini ada sebuah sumber mata air yang pernah dimasukin satu batang bambu yang utuh masuk begitu. Satu batang bambu itu sekitar 30 atau 20 meter Mas Tony ya, itu masuk. Jadi memang sangat dalam sekali, dan bisa jadi sumber mata air yang berada di Mbah Sumber ini menyerupai sumur artesis. Jadi memang kualitas airnya memang sangat bagus sekali. Mungkin dari teman-teman Bongkotan Pring ada keinginan untuk mengambil air di sini sebagai media pengobatan atau media untuk sarana-sarana yang lain, monggo. Kami nanti tulis di deskripsi video tentang alamatnya, keberadaan dari sendang Mbah Sumber ini. Oke, cukup di sini dulu teman-teman perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Bongkotan Pring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.